Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke sana, gua akan remind lagi bahwa hari ini kita akan keluar juga data penting ya. Jadi seminggu ini full kok, dari Senin sampai Jumat ada keluar terus data penting ya. Nah, untuk hari ini kita akan keluar ADP Non-Farm Employment Change, ya, lalu juga akan ada S&P Global Services PMI, dan juga ada ISM Non-Manufacturing PMI, dan juga prices. Yang terakhir ada Crude Oil Inventories, jadi ada 1, 2, 3, 4 ya. 5, ada 5 data penting, dimulai dari jam 8 lebih 15. Jadi buat lo yang punya posisi futures, dekat-dekat jam 8 lebih 15, belum kena target TP, pertimbangkan untuk tutup posisi, ya, terutama buat yang konservatif. Buat yang agresif minimal pasang SL ya. Oke. Next kita lihat dulu Bitcoin dominance. Untuk Bitcoin dominance pada hari ini mulai ada corrective movement ya, tetapi ya udah dihajar habis-habisan 4 hari ke belakang begitu ya. Jadi ya kalau gue sih tetap aja masih ya mungkin buat lo yang sudah nonton terus TCI, DCWT udah hafal nih gue mau ngomong apa. Tetap 60-40 atau 70-30 begitu ya. Buat lo yang stick with 60-40, 70-30 ya. Ya sekarang mungkin portonya jauh lebih selamat dibandingkan orang-orang yang terlalu gila-gilaan di alts begitu ya. Nah, Bang, tahu dari mana ya? Kalau buat yang para newbie mungkin nggak ngerti, loh Bang, kok lo bisa tahu sih BTCD kemungkinan bakal subur lagi? Ya karena balance sheet ya, balance sheetnya masih terus turun, masih dalam masa-masa QT. Begitu, selama masih masa QT, data yang kita punya adalah ya BTCD akan cenderung menguat, begitu ya. Nah, kalau dia udah mulai naik ya, balance sheet mulai naik, kita mulai geser dari QT ke QE. Nah, disitulah kita pelan-pelan akan mendapatkan seperti 2021. Ya, lu lihat sendiri deh. 2021 balance sheetnya naik atau turun? Naik. Ya udah gitu aja ya. Oke, next kita masuk aja langsung ke komen. Yang pertama dari ini apa nih? iCrom atau iCrom ya? iCrom Pasindra kayaknya iCrom ya. Channel yang selalu ditunggu update videonya. Terima kasih tim TCI. Semoga tambah jaya. Kuncinya pakai uang dingin. Mau market merah gimana pun tetap tetap terasa adem. Wah, bener nih, bener ya. Pakai duit dingin jadi market semerah apapun tetap adem. Mantap nih, gue suka yang kayak gini-gini komennya ya. Oke. Next. Dari Shiba Inu, duanya banyak ya. Tenang bro, yang pada minus banyak temannya. Haha, nggak usah sedih katanya ya. This is the time to fix our portfolio ya, atau our formation dia bilang ya. Use more BTC ya. Don't worry if we fail to be rich this season. Jadi bener, jangan terlalu gini. Banyak orang tuh kayaknya punya targetnya terlalu gini ya. Oh, cycle-nya harus kaya. Cycle-nya harus beli Lambo gitu. Waduh, nggak, jangan kayak gitu mikirnya. Udah, yang penting lu profit dulu di cycle ini deh. Profit dulu ya. Punya rasio yang tepat, jadi nggak stres begitu. Yang rata-rata stres tuh kalau gue perhatiin yang pengen kayak cepet begitu, karena tergoda dengan altcoins begitu ya. Ya, apakah 100% salah orang yang punyanya? Ya nggak juga, ada kecampur juga dengan influence para dukun yang bilang altcoin season ya. Mulai sebenarnya nggak cuma dari Desember ya, udah dari November kemarin, November, Desember, Januari digeser aja terus. Taunya makin kesini malah makin tinggi BTCD-nya, begitu ya. Nah berarti satu kita tahu ya, para dukun nggak ngerti dengan konsep balance sheet, seperti nggak ngerti dengan konsep liquidity, mungkin nggak ngerti fundamental ya, karena ini ngomongin fundamental nih. Ya kita masa-masa QT ke QE, begitu ya. Jadi ya makanya kenapa kalau gue lebih suka pakai data fakta statistik dibandingin cuma ngedengar dukun ngomong ABC, karena itu bisa sompral tuh ngomong, mereka bisa wah seenak jidat aja, yang penting laku gitu ya. Mau ngomong apapun yang sebenarnya nggak make sense pun, yang penting orang semua pada tertarik begitu. Waktu udah nggak kejadian ya tinggal ngomong Dior ya kan, tinggal ngomong Dior terus nge-gaslight. Kalau yang paling parah tuh nge-gaslight setelah itu ya. Dan ada juga beberapa beberapa orang yang ya curhat gitu ya kan. Ini banyak sekali kan ya kasus-kasusnya, dan banyak juga yang curhat ke Sato. Kalau gue sih sorry, gue udah nggak balas lagi ya untuk yang curhat itu, karena udah banyak juga gue pusing ngelihatnya, ujung-ujungnya sama juga ceritanya ya. Tapi udahlah, jangan juga curhat ke Sato lah, kasihan juga tuh Sato
apa namanya, banyak dapat curhatan orang kena dukun begitu ya. Ceritanya mirip-mirip lah ya. Tapi yang paling bikin kesel tuh kalau ngedenger di Gaslight sih. Wah, enggak. Ini bukan salah suhu, bukan salah ini kita, bukan salah master kita. Enggak. Ini market. Ya, lu kalau nyalahin suhu tuh lu nggak ngerti katanya. Iya ya, suhunya padahal kemarin bilang bakal altcoin season. Suhunya bilang bakal kaya langsung ya, bakal makmur katanya ya di akhir tahun. Taunya nggak kejadian. Wah ya, keluar panglima iblisnya ya. Itu serius, itu udah apa namanya, bisa dibilang memang gue juga dulu pernah ngerasain kayak gitu ya, di gaslight sama para member dukun gitu. Nggak tahu kenapa selalu ada kayak panglimanya lah gitu di grupnya gitu ya. Selanjutnya dari Glam Scoot ya, udah bayar dukun bang per tahun. Waduh ya, ada juga ya yang bayarnya per tahun ya. Gue pikir per bulan aja. Wah kalau per tahun itu boncosnya lumayan berarti ya. Ya sabar-sabar lah begitu ya. Yang penting sekarang kan udah jadi pelajaran nih ya. Nggak enak nih ya. Udah salah sih kan tinggal menghindar aja kan gitu ya. Nah udah berarti jangan masuk lagi ke grup-grup seperti itu ya. Next dari apa ini? Khalif KFA mungkin ya. Bang, mau tanya, kalau 100% Porto ETH apakah termasuk konservatif? Enggak sebenarnya ya. ETH itu walaupun ya lebih cenderung mungkin lebih nggak se-volatile alts yang lain-lain, tapi ETH itu resikonya tetap masih besar ya. Dan kalau lu lihat performa BTC against ETH, apalagi di masa-masa QT, ya lu bisa lihat sendiri, signifikan ke outperform oleh BTC. Begitu. Jadi jangan 100% ETH. Kalau mau gini, 70-30 boleh, misalkan bang gue 70 BTC, 30-nya ETH sisanya, boleh nggak? Nah itu boleh. Dan itu lebih konservatif dibandingkan dengan 70 BTC, terus yang lainnya aneh-aneh nih, banyak alts yang yang eksperimental begitu. Nah itu lebih konservatif kalau 30% ETH. Tapi kalau 100% Porto ETH, enggak, ini masih cukup agresif menurut gua ya. Oke, itu pertanyaan yang lumayan bagus sih sebenarnya ya, karena banyak orang kayaknya berpikir ETH itu aman, benar-benar secara level keamanan sama kayak BTC. Enggak, ya menurut gua enggak seperti itu. Terutama dalam masa-masa QT, ETH pun jatuh dalam kategori aset yang dianggap riskier dibandingkan BTC. Jadi dananya akan cenderung tumpahnya ke BTC lagi kalau orang-orang merasa resikonya terlalu tinggi. Begitu ya. Next dari Eurocam ya, kalau saya sekarang 75% tabungan di BTC, sisanya cash untuk dana cadangan dan kebutuhan diri, nambah BTC lagi setiap gajian. Omongan dukun sudah tidak mempan lagi terhadap saya. Tadinya saya maunya beli emas, tapi saya pikir lagi ternyata nyimpen emas itu was-was dan ribet, apalagi untuk perantau seperti saya yang duitnya nggak mau ketahuan orang karena saya sudah berkali-kali rumah yang saya kontrak dibobol. Waduh ya. Dan akhirnya BTC jadi pilihan. Hidup di Jakarta apalagi yang kontrak selalu waspada karena makin hari makin banyak maling yang nekat. Wah, ini cerita yang menarik ya. Ya gini, sebenarnya kalau emas lu mau yang nggak fisik ada sebenarnya ya, tapi ya itu juga bisa dipertimbangkan lah gitu. Ada kok yang jual kayak emas yang bentuknya tuh kesannya virtual lah. Jadi kayak dipegangin kayak ETF lah, kayak ETF gold gitu, something like that gitu ya. Nah, tapi harus cari yang terpercaya begitu. Nah, itu banyak yang abal-abal. Jadi ya ada benernya sih kalau megang fisik tuh beresiko ya. Jadi ini unik juga nih ya. Insight yang menarik nih. Kadang-kadang ada juga kasus kayak gini, rumah dibobol mulu katanya ya kalau megang fisik dicolong ya. Ya, ini mungkin bisa jadi salah satu solusi juga. Itu dengan kita punya kripto ya dia nggak bisa langsung nyolong secara fisik, susah begitu. Apalagi kalau misalkan lo bentuknya kayak even hardware wallet pun kayak misalkan bentuknya Tangem gitu kan, ya itu ya udah kartu aja lu masukin ke kantong setiap hari gitu, masukin ke dompet ya, jadi lebih sulit untuk dicuri ya, benar juga ya. Apalagi kalau jumlahnya besar, wah misalkan lu mau nyembunyiin emas 1 kilo gitu kan, susah mau ditaruh di mana gitu kan. Nah kalau kripto lu kesannya BTC mau lu punya 5 pun atau kesannya punya 100 BTC pun ya lu taruh di hardware wallet yang kecil gitu, bahkan ya kalau mau ngomong setipis kartu gitu kalau lu pakai Tangem, atau ya beberapa lagi lah, ada juga yang pakai bentuknya kartu juga sih gitu ya. Keren nih, ini lucu juga nih ya, secara perspektifnya menarik menurut gue ya. Next dari apa ini bacanya, Campis itulah ya. First, salam dari newbie TKI Taiwan kok. Wah keren ya, dari Taiwan. Semenjak kenal dunia kripto, hanya channel ini yang sangat-sangat membimbing warga newbie seperti saya, seperti Q tuh aku mungkin ya.
Salam tabur tuai kok, selalu gunakan 3 golden rule. Semoga semakin berkembang channel ini kok. Wah, thank you ya, doanya ini sangat berarti ya. Doa dari para subscriber itu aduh sangat merdu di telinga gua ya. Thank you sekali lagi. Next dari Ryan, mungkin Ryan NKT ya. Bang, mau minta saran. Porto gua sebelumnya 50-50 ya, berarti 50-50 BTC, sisanya alts mungkin ya. Dari November kemarin. Tadinya udah grow 40% dari total Porto dan sekarang BEP. Apakah gua harus cut loss yang altnya atau hold dan nunggu all season? Thanks Bang, salam tabur tuai. Ini pertanyaannya lumayan unik nih. Biasanya yang nanya tuh ancur banget 90% lah minusnya karena alts. Nah, ini masih 50-50. Menurut gua udah nanggung sih, udah biarin aja lah ya, biarin aja. Kecuali altcoins yang terlalu aneh lah mungkin ya. Lu tahu sendiri lah, mungkin kan kerasa ya lu belinya altcoins yang aneh-aneh yang nggak pernah dengar, nggak masuk ke top 10, bahkan nggak masuk top 50 gitu misalkan ya. Nah ya itu mungkin boleh pertimbangkan untuk ditutup gitu, karena ini satu hal yang mungkin banyak orang nggak sadar juga. Nggak berarti altcoins itu kalau masih dalam bull market akan selamat, pokoknya sama aja kayak BTC. Enggak, serius. Di bull market yang kemarin maupun kemarin lusa gitu ya, cycle gue pertama masuk di kripto juga itu ada ke altcoins yang mati di tengah-tengah dan nggak pernah bangkit lagi, walaupun yang lain bangkit dia diem aja. Itu juga ada. Gitu. Nah itu biasanya nggak jelas gitu, yang kayak ini nggak ada utility-nya, lalu juga secara volume jelek gitu, dan secara market cap kecil gitu. Jadi ya itulah, mungkin lo boleh pertimbangkan kalau yang altcoins yang nggak jelas, yang kebanyakan mungkin boleh ditutup aja lah begitu, sayang ya. Mendingan dipakai buat nyimbangin lagi Porto begitu ya. Bagus lah, 50-50 masih oke lah ya, masih oke. Tapi ya kalau mau dijadiin 60-40 boleh lah ya, biar sedikit lebih tenang gitu ya. Selanjutnya dari Kilunju mungkin ya. Bersyukur saya ketemu channel ini. Pertama kali saya masuk kripto itu ugal-ugalan. Tenang, rata-rata orang masuk kripto itu ugal-ugalan biasanya ya. Asal beli koin-koin ngikutin narasi mentah dari influencer kripto sana sini. Gak ngerti TA. Terima kasih Matoshi dan kawan-kawan. Salam bertuai. God bless you. God bless you too. Mantap ya. Ini ya berproses, percaya. Gue juga dulu awalnya ya gini sih, puji Tuhannya tuh dulu gue BTC dulu, cuma beli BTC aja. Karena pertama kali gue beli BTC, alts itu masih belum nge-hype ya. Kebayang gak sih setua itu gue gitu ya. Di masa-masa itu paling alts yang lumayan nge-hype itu cuma ETH. Sisanya gue kayak pasti gak jelas gitu ya. Nah tapi udahnya tuh dapat altcoin season pertama tuh ya, terjadi di daerah sini nih. Wah semuanya lucunya, narasinya sama loh. Narasinya sama. Nih kan gue beli di 2012 nih ya. Di zaman ini nggak menarik, alts apaan sih, nggak jelas. Pas turun seperti ini, wah BTC udah mahal, susah, nggak akan kaya ya. Ya jadi ugal-ugalan. Ya tapi nggak apa, itu memang berproses. Kayak orang rata masuk ke kripto itu ugal-ugalan dulu, baru nanti pelan-pelan kena mental, udah gitu antara belajar atau jadi pembenci kripto. Nah semoga lu belajar ya, karena kalau belajar ya mungkin bisa seperti gua gitu. Gua untungnya tetap mau belajar dan akhirnya profitable dari market. Nah, basically semua yang gua rasakan sepanjang dari awal gua mulai kripto sampai sekarang ini gua coba masukkan ke ya video-video kita begitu. Terutama gua distill menjadi 3 rules, yaitu 3 golden rules. Makanya 3 golden rules itu sangat penting untuk diikuti ya. Mantap. Semoga cycle ini profitable ya. Next dari Ryan Mentari, udah ada 2 Ryan di sini ya. Saya termasuk korban grup VIP yang bilang November Februari all season. Nah benar kan, November nih ya. Nah sekarang sampai Februari ternyata ya. Saya masih umur 18 tahun, niatnya masuk kripto buat beli Bitcoin, tapi saya FOMO, nggak mau ketinggalan all season, jadinya porto saya full alt. Waduh, dari mau beli BTC malah jadi full alt ya. Dan saat ini porto saya minus 90%. Nah jadi ya, sekali lagi, gue bukan ngomong hiperbola ya. Ini udah banyak orang yang ngomong, terutama sekarang nih, banyak yang 90% minusnya ya. Waktu di zaman-zaman sini, April Maret tuh masih lebih mending lah ya. Di zaman-zaman sini tuh, April Maret, masih orang minus tuh 70, 60 ya. Satu ada yang gue pernah dengar 80. Nah sekarang banyaknya sampai 90 gitu. Jadi sekali lagi gue nggak hiperbola. Ini langsung dari orang-orang yang komen di sini ya. Tiap hari kepikiran, bahkan gak nafsu makan karena semua tabungan saya sudah habis untuk altcoins. Waduh ya. Ada sangat disayangkan. Tapi ya susah, memang grup-grup VIP ini tuh terlihatnya sangat menarik gitu ya. Ya kalau lu baru pasti terdengar menarik, karena gua pun kena dulu waktu awal masuk
ke kripto itu kena grup-grup begini ya. Di ini awalnya diejekin teman-teman, wah BTC udah itu udah lewat, udah nih alts yang ini nih. Dulu bukan alts ngomongnya, ini pesaingnya BTC nih, ini bakal ngalahin BTC. Dulu aja bahkan belum terlalu banyak yang ngomong altcoins gitu, orang ngomongnya ini nih pesaing BTC bakal kalah nih sama ini ya. Itu semua yang dibacotin ke gua itu alts mati, nggak ada yang hidup sampai sekarang satupun. Jadi nggak apa-apa, gua pun kena kok seperti ini. Nah tapi ya sekali lagi seperti yang gua tadi katakan sedikit di bawah ya di komen yang sebelumnya. Nah lu dalam posisi yang nggak enak nih, gua tahu ya nggak enak banget ya, sampai nggak nafsu makan gitu ya. Nah tapi ya kalau menurut gua ini jadikan momen untuk kita belajar lagi lah. Begitu belajar lagi, berarti kan lu sadar nih, oke, para dukun itu nggak ngerti apa-apa sebenarnya. Mereka tuh cuma pengen jualan ludah aja gitu, jualan ludah ya. Dan ya kebetulan lu kena. Begitu gua pun juga sama kena. Begitu. Tapi ya udah, kita belajar dari situ ya. Walaupun gila sih jujurnya gua dulu nggak sampai 90 sih. Puji Tuhannya nggak sampai 90, tapi ya udah, nggak apa-apa belajar ya. Benerin lagi porto. Ya, 70-30, 60-40 bisa pilih. Begitu pelan-pelan lagi aja bangun portonya ya. Dan terus ikutin DCWT. Gitu supaya lu pelan-pelan mengerti pergerakan market, lu mengerti ciri-ciri market mau reversal, ciri-ciri market mau lanjutin tren dan seterusnya gitu ya. Ya semoga bisa pelan-pelan BEP lah begitu ya. Kalau minus 90 jujurnya gue nggak mau muluk-muluk lah bilang bisa balik lagi profit atau gimana. Ya minimal bisa BEP itu udah puji Tuhan banget lah begitu ya. Semoga pelan-pelan pulih ya portonya. Next dari Sofyan 265. Bang Toshi mau tanya, portofolio saya BTC 40%, Ethereum 35% dan Solana 25%. Cara biar 60% di BTC gimana ya? Sedangkan saya nyangkut di Ethereum, mau average down takut makin gede porsinya. Makasih. Salam tabur tuai. Nah, gini, solusinya adalah ya lu jangan beli lagi alts. Nih sekarang kan 40 nih ya. Nah, naikin sampai 60. Nanti pelan-pelan ini akan ke ini akan nge-rebalance sendiri begitu ya. Jadi sekali lagi DCA-nya berarti lebih fokus dulu sampai BTC-nya ke 60% begitu. Itu caranya gitu ya. Dan salam tabur tuai juga ya. Semoga cycle ini bisa profitable. Kalau dilihat dari portonya segini sih masih berpotensi lah untuk very profitable di market ini ya. Tinggal bersabar aja dan terus konsisten begitu, dan fokus untuk balikin si rasionya begitu. Nanti kecuali kalau udah all season ya, balance sheet udah mulai naik ya, liquidity udah mulai banyak, udah geser dari QT ke QE. Nah, lu tinggal sisanya nih ya, yang alts-nya ini dibiarin aja. Lu biarin nanti dia ngebengkak sendiri. Begitu. Ya, jadi otomatis sebenarnya ya, lu dengan punya portofolio 70-30 atau 60-40 tuh lu nggak usah pusing lagi sebenarnya kalau mau dibilang ya. Lu tinggal biarin nanti dia bengkak sendiri, BTC-nya akan otomatis jadi ngecilin secara persentasenya, secara rasionya akan ngecilin sendiri begitu ya. Tapi for now karena masih belum ada pertanda QE, ya sudah balikin ke 60-40 atau 70-30 gitu ya. Beres. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk pembahasan komen kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Nah sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lu bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya.
Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Oke, dan kita mulai dengan Solana. Untuk Solana sudah terjadi retest 1, retest 2 di MA200 sebagai resisten. Artinya kita sudah punya posisi short ya. Nah, posisi short kita ini target TP-nya di mana? Target TP-nya buat lo yang paling konservatif boleh pertimbangkan di sini nih ya. Di angka 202,9. Ini walaupun konservatif tapi kayaknya secara persentase not bad ya. Coba kita cek ya. Yes, not bad tuh. Ya, nyaris 5% ya. Jadi itu buat target TP konservatif. Kalau lu mau lebih agresif, sebenarnya boleh pertimbangkan di MA200 atau struktur di sini nih. Ini gue belum sempat update untuk strukturnya ya. Nah, jadi, sorry, ini malah sedikit di atas ya. Jadi ya boleh di MA200 atau di angka 121,47 ya. Itu untuk setup futures di Solana. Untuk posisi spotnya MA200 atau struktur 191,47, dan selanjutnya ya sebenarnya masih cukup jauh di bawah ya. Jadi entahlah, kita bahas ntar aja deh ya. For now di situ dulu aja ya. Next kita masuk ke XRP. Untuk XRP posisi shortnya profit juga ya. Jadi long profit, short profit kemarin ya. Sekarang belum ada setup lagi karena jebol ya. Karena jebol, jadi untuk sekarang posisi spot aja langsung ya. Posisi spotnya di angka 2,27, lalu di angka 1,46. Sebenarnya ada lagi sih satu struktur di sini kalau mau ya. Jadi sebelum ini kan lumayan jauh ya. Ini struktur yang kemarin gue lupa pasang nih ya. Itu di angka 2,093 ya. Jadi 2,27, 2,09 dan juga di angka 1,46 ya. Next kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano nggak ada retest kedua ya. Jadi for now ya langsung aja ke spot. Spotnya MA200 lalu di angka 0,555 ya. Itu kurang lebih untuk DCWT sesi kedua ini ya. Dan sebelum kita tutup seperti biasa gue ingatkan 3 golden rules. Please buat lo yang benar-benar pengen serius investasi di kripto, coba direnungkan 3 aturan ini. Karena menurut gue 3 aturan ini adalah kasarnya adalah kristalisasi dari pengalaman gua yang sudah ya dibilang lumayan lama sih ya. 2016 tuh tahun depan berarti 10 tahun di kripto begitu. Jatuh bangunnya, kena bullshit dukun dan lain-lain. Nah, itu semua bisa kita selamatkan diri kita dengan menggunakan 3 golden rules ini ya. Yang pertama, jangan pakai uang panas. Itu udah paling nomor 1 lah. Itu nggak bisa dioprek. Itu udah paling nggak boleh dilanggar ya. Yang kedua, jangan over leverage. Ya, banyak orang yang udah capek-capek bangun posisi spot, ujung-ujungnya hancur. Kenapa? Karena ya kemakan sama posisi futuresnya gitu. Marginnya mau habis, tarik dari spot, tiba-tiba loh kok duit gua habis semua. Nah, itu sering terjadi ya. Dan yang ketiga apa? Berpikirlah jangka panjang. Begitu. Jadi jangan sampai mau kemakan tuh dengan janji manis. Wah, bulan sekian kita bakal kaya. Lu lihat nih ya, lu masuk duit sekian ya, masuk berapa? Kalau dulu tuh ada yang terkenal bilang masuk 20 juta ya. 6 bulan jadi 2 miliar katanya ya. Sekarang jadi gimana? Udah 2 miliar belum? Nggak minusnya udah bagus menurut gua ya. Nah, jadi jangan sampai terlena, jangan sampai tergoda dengan janji-janji manis yang wah, nggak make sense gitu ya. Dia bisa tahu cuma berapa bulan akan sekaya itu. Kalau lu pikir logikanya gitu ya. Kalau dia bilang masuk 20 juta jadi 2M dan itu gampang gitu ya. Nah, ngapain masih buka kelas? Ngapain masih lu ditagih bayar duit gitu kan? Kalau dia bisa cuma 20 juta kan dia kaya nih ceritanya ya. Ya udah aja masukin 20 juta dia jadi 2M, gampang. Atau bahkan kalau dia kaya banget, masukin aja se-M kali 100 berapa? Ya silakan tuh hitung sendiri juragan kan. Nah, tapi enggak kan? Kenapa mereka tidak melakukan? Ya karena mereka tahu deep inside, ya itu masih tebak-tebakan mereka, nggak pasti terjadi. Begitu ya. Oke, yang terakhir kita tutup dengan salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto dan banyak lagi ya.
Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.